Di sebuah apartemen pasti terdapat badan pengelola atau biasa kita sebut dengan building management. Kali ini saya mengundang Bapak Agung Nugroho untuk berbincang mengenai pengelolaan di sebuah bangunan apartemen. Halo Pak Agung, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, tetap sehat dan tetap produktif. Wih, quote-nya selalu sama nih Pak. Oke, hari ini kita mau bahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang badan pengelola. Nanti saya akan tanya-tanya Pak Agung nih mengenai topik tersebut ya Pak ya. Oke, baik. Oke, nah langsung kita ke pertanyaan pertama Pak. Apa sih Pak tugas badan pengelola atau biasa kita sebut building management di sebuah apartemen? Oke, pertama-tama mungkin saya akan jelaskan dulu bahwa pengelolaan suatu bangunan apartemen itu adalah yang paling dominan dalam menentukan bangunan itu cepat obsolet atau tidak, gitu ya. Nyaman atau tidak suatu bangunan itu ditentukan oleh baik tidaknya pengelolaan itu. Nah, lalu pertanyaan Abdel tadi adalah tugas badan pengelola. Sebetulnya intinya adalah badan pengelola itu mengoperasionalkan dan merawat bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Itu adalah tugas intinya. Oh, itu tugas intinya. Oke Pak. Nah, sekarang kita berbicara mengenai service charge dan sinking fund. Merupakan biaya-biaya yang kita tahu itu di luar listrik dan air biasanya. Nah, boleh dijelaskan nggak Pak, apa sih service charge dan sinking fund itu? Oke, baik. Jadi benar yang disampaikan oleh Abdel. Jadi seperti biaya utilitas, jadi seperti biaya listrik, air, mungkin internet, TV, kabel, itu adalah biaya-biaya yang di-charge itu sesuai dengan pemakaian. Dikenakan sesuai dengan pemakaian dari si pemilik atau penyewa. Lalu kalau untuk service charge sendiri, jadi service charge itu adalah biaya operasional secara periodik. Jadi biaya operasional itu seperti untuk biaya karyawan, biaya utilitas untuk area bersama, gitu ya, untuk lampu-lampu koridor, di lobi, segala macam itu. Nah, lalu ada lagi biaya-biaya lain-lain untuk perawatan secara periodik gitu. Itu adalah diambil dari biaya service charge. Lalu kalau untuk yang tadi dana cadangan atau sinking fund itu adalah dana simpanan yang dicadangkan untuk keperluan mendatang, biasanya jumlahnya itu lebih besar. Itu jumlahnya lebih besar. Itu kira-kira itu ya dari penjelasan awal mengenai service charge dan sinking fund. Oke. Nah, kalau penasaran nih Pak tentang sinking fund nih. Nah, kalau sinking fund itu kan kata Bapak dana cadangan. Itu ada contoh yang lebih realnya nggak Pak? Oke. Dana cadangan itu kan besarnya itu biasanya kan itu ditentukan 10% lah. 10% dari jumlah nilai besaran service charge. Itu ditabung terus. Nanti digunakannya, ini contohnya ya, misalkan pengecatan gedung gitu. Misalkan pengecatan gedung itu kan butuh biaya yang misalkan cukup besar gitu kan. Nah, itu nanti diambil dari biaya sinking fund. Atau contoh lagi misalkan lobinya misalkan ini gedung berumur sudah misalkan 20 tahun gitu ya. Lobinya kok desainnya sudah tinggalan zaman ini kan gitu. Nah, mau dirubah segala macam, itu diambil dari biaya service sinking fund tadi. Oh gitu. Oke. Berarti yang aku pahami nih, kalau service charge itu berarti yang periodik, ibaratnya yang terus berlangsung. Kalau sinking fund tuh maintenance dalam waktu jangka panjang lah Pak, gitu. Betul. Ya Pak. Oke. Nah, kalau untuk besarannya nih Pak, mungkin kan pasti banyak yang penasaran. Gimana sih cara menentukan besaran service charge? Oke. Service charge ini pertama kali biasanya kan developer pada waktu penjualan awal itu setelah menentukan service charge, ya service charge ditentukan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu biasanya kan ada, tadi saya sampaikan ada komponen karyawan itu tergantung dari UMR gitu kan. Nah, itu kan ada inflasi lah gitu. Nah, jadi pertama developer sudah menentukan, nanti biasanya tahun berikutnya itu ada kenaikan sedikit.
Karena memang tidak sesuai dengan yang ini, inflasinya nggak bisa mengikuti lah, karena ada tarif dasar listrik yang naik, untuk biaya air gitu kan, tiap tahunnya naik, ditambah UMR gitu-gitu. Nah, cara perhitungannya nih sekarang nih, untuk service charge itu cara perhitungannya adalah sebetulnya rumusnya simpel. Jadi semua total biaya operasional dikurangin pendapatan building management, ketemu tuh total biaya dibagi luasan secara proporsional, luasan unit per unit secara proporsional. Nah, pendapatan itu apa sih? Adel pasti mau tanya, pendapatan itu apa sih? Building management kok punya pendapatan gitu. Pendapatan building management itu seperti contohnya untuk area di roof, di atap suatu apartemen gitu. Kan ada beberapa yang misalkan disewakan kepada provider untuk penguasanya. Lalu misalkan ada di area bersama, misalkan di lobi, ada yang disewakan untuk mesin ATM segala macam. Nah, itu adalah masuk ke pendapatan building management. Nah, pendapatan itu dikumpulkan tuh gitu. Jadi itu adalah untuk mengurangi biaya operasional gitu. Nah, total biayanya tadi setelah ada pengurangan pendapatan baru dibagi luasan unit secara proporsional. Oke, nah Pak, kalau misalnya dibagi luasan unit berarti semakin banyak jumlah unit di sebuah apartemen, biaya service charge-nya cenderung lebih rendah ya Pak ya? Betul, jadi prinsipnya adalah economic of scale. Jadi semakin banyak jumlah unit tentunya akan semakin efisien. Sebagai contoh misalkan untuk satu orang building manager gitu ya, misalkan satu orang building manager untuk melayani 200 unit dengan satu orang building manager dengan biaya yang sama untuk melayani 1000 unit, tentunya kan lebih efisien yang 1000 unit. Gitu. Namun demikian untuk fasilitasnya juga sama, misalkan gitu kan, satu kolam renang dengan biaya yang sama, tapi kolam renang itu digunakan oleh 1000 unit dengan 200 unit, secara biaya kan sama, tapi secara kenyamanan, privacy tentunya juga beda. Jadi makanya untuk apartemen high end, karena dia menikmati kenyamanan yang lebih, privacy yang lebih, biasanya juga service charge-nya biasanya agak lebih tinggi sedikit. Oh, tapi nggak masalah ya Pak, karena kalau dibandingin kolam renang dipakai sama 1000 unit sama 200 unit pasti beda banget ya Pak. Betul, rasanya. Oke, nah ini yang bisa saya simpulkan ya Pak, nanti mungkin boleh dikoreksi kalau misalnya saya ada salah. Jadi cepat obsolete atau tidaknya suatu gedung apartemen dan nyaman atau tidaknya suatu gedung apartemen itu dipengaruhi oleh baik tidaknya suatu pengelolaan di gedung apartemen tersebut, betul ya Pak ya? Betul sekali. Oke, hari ini kita dapat ilmu baru yang berguna banget nih Pak. Thank you Pak Agung hari ini untuk sharing-sharingnya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.